Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya ta'zimi, para alim ulama, yang saya hormati, seluruh dewan juri, dan sahabat fatayat Nahdlatul Ulama yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah uraian singkat mengenai santri kawal NKRI dengan teknologi. Sebelumnya, saya pernah mendengar sebuah ungkapan, "The young man today is the leader tomorrow." Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Maka santri adalah pemuda yang juga berkesempatan untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Secara umum, santri adalah mereka yang menetap di pesantren dan mengikuti pendidikan di pesantren. Akan tetapi, Kiai Haji Mustafa Bisri memberikan definisinya tentang santri, bahwa santri bukan hanya sekedar yang mondok saja, tetapi mereka yang berakhlak santri, yang tawadhu kepada Allah dan kepada orang-orang alim, maka mereka adalah santri. Hadirin rahimakumullah. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka santri adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah sebab ia senantiasa meningkatkan keilmuan, keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Maka seharusnya santri, ia harus memiliki keteguhan hati yang kuat, teguh dalam menjaga akidah Islamiyah dan teguh dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sebab santri adalah salah satu pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini tercatat dalam sejarahnya, yakni peristiwa resolusi jihad 22 Oktober 1945. Pada waktu itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah atas perintah Kiai Haji Hashim Asy'ari mengumpulkan seluruh santri, ulama dan masyarakat untuk ikut andil dalam mengusir kolonial Belanda di negeri kita tercinta. Hal ini tujuannya adalah sebagai bentuk nilai amar ma'ruf dan nahi mungkar serta cinta tanah air santri kepada Indonesia. Lalu, apakah setelah Indonesia merdeka tak ada lagi penjajahan di negeri ini? Jawabannya tentu saja tidak. Pada zaman ini, santri justru dihadapkan pada tantangan dan penjajahan yang lebih dahsyat, yakni penjajahan akidah dan ideologi. Dan anehnya lagi, tanpa kita sadari, hal tersebut bersumber dari teknologi. Teknologi adalah tantangan bagi santri pada zaman ini. Dengan kecanggihannya, teknologi menyuguhkan fitur-fitur yang luar biasa manfaatnya, akan tetapi tidak kalah luar biasa mudaratnya. Maka kita sebagai santri, jika tidak bisa membentengi diri dengan keilmuan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka dengan mudah akan lepas fitrah kita sebagai seorang santri. Na'udzubillah. Hadratul kiram rahimakumullah. Di era milenial ini, santri perlu belajar dari sejarah santri dan ulama terdahulu, yakni santri harus cerdas, harus tangkas dan berkelas. Artinya, santri bukan hanya sekedar kaum yang berpeci dan tak kenal teknologi, tetapi santri masa kini adalah santri yang kreatif, inovatif, terutama dalam menghadapi tantangan teknologi dan arus globalisasi. Hal ini adalah untuk kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia, sehingga santri dapat mengambil peluang-peluang strategis untuk
melakukan dakwah Islamiyah, yakni dakwah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, dakwah yang ramah, damai, dan toleran. Oleh karena itu, santri harus tetap optimis, pantang menyerah untuk terus belajar dan belajar, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Maka berdasarkan hadis tersebut, saatnya santri bangkit, bukan hanya sekedar menjadi agent of change, tetapi juga menjadi agent of knowledge dan agent of social control. Mempelajari semua ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, karena keduanya adalah sama-sama ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di setiap lini kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan budaya, santri berada di dalamnya. Sehingga jika santri menjadi seorang pejabat, ia menjadi pejabat yang adil dan amanah. Jika santri menjadi seorang pemimpin, ia menjadi pemimpin yang takwa kepada Allah. Dan jika santri menjadi seorang pengusaha, ia menjadi pengusaha yang jujur dan qanaah, lebih-lebih menjadi seorang guru atau kiai. Maka perlu ditegaskan kembali bahwa santri bukan hanya sekedar belajar mengaji, tetapi juga mengabdi. Mengabdikan diri kepada kiai dengan alasan ridha ilahi. Santri tidak tumbang kala dicaci, tapi tidak pula terbang kala dipuji. Santri tidak pernah frustasi mikirin gaji, karena santri tahu yang mereka makan adalah nasi, bukan kursi, apalagi dasi. Demikian uraian singkat dari saya, anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul pergi jalan-jalan. Maafkan saya bila ada kesalahan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Akhiran, summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.